pakai motor Harley ya itu biasanya lebih suka ngeber karena memang suaranya itu kayak adrenalinnya naik. Jadi harap maklum. Berawal dari 2019 waktu saya keliling satu pulau Borneo. Jadi 2019 akhir itu sebenarnya saya sudah membuat jalur untuk melakukan perjalanan dari sini sampai ke Mekah. Indonesia semua terkenal itu, Indonesia terkenal. Nih, Indonesia punya tim ni, nak ke Mekah. Inilah orang pertama Indonesia menggunakan motosikal Harley Davidson untuk menjejak kakinya di tanah suci Mekah. Saya garanti ini adalah orang pertama. Sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar umroh. Dari perjalanan ini kita banyak pengalaman yang didapat. Dari situ kita bisa lebih memaknai arti hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Haris Pahlipi. Usia sekarang sudah kepala 40 tahun lebih. Saya tinggal di Palangkaraya, Jalan Tinggang 17, rumah nomor 2. Oke, jadi memang dulu itu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan batubara yang ada di Banjar. Bos saya itu nama beliau adalah Haji Muhammad Hatta, atau orang lebih terkenalnya dengan Haji Ciut. Kebetulan beliau itu punya motor Harley itu banyak, dan kebetulan salah satu motor beliau saya yang pakai. Jadi bermula dari situ. Jadi bahasanya disuruh untuk touring. Nah, waktu awal-awal traveling itu memang kita kurang sekali ya dokumentasinya. Jadi untuk dapat kenangannya akhirnya kita dokumentasi, habis itu baru diupload dan alhamdulillahnya viral gitu. Jadi emang bermula dari hobi, itu bukan langsung untuk konten. Tahun 2019 akhir saya ingat persis beliau mendatangkan motor Sportster 883 Harley Davidson itu langsung 7 unit, dan saya disuruh untuk ngambil di pelabuhan. Awalnya ragu karena sudah dengar kan motor Harley kan motor besar. Awalnya ragu, ini motor gede, gimana cara pakainya? Pas sudah dipakai, ternyata kok enak ya. Nah, dan karakter motor Harley itu memang dia diciptakan arogan. Jadi jangan salah, dia memang motornya pertama besar, suaranya kencang. Jadi mau sebagus apapun kita berkendara, orang bilang pasti akan arogan. Kenapa? Karena memang motornya dari segi bobot besar dan suaranya gede. Apalagi kalau orang-orang biasa yang baru pakai motor Harley ya, itu biasanya lebih ke suka ngeber karena memang suaranya itu kayak adrenalinnya naik. Jadi harap maklum. Bukan niat, tapi memang kayak gitu. Saya sering bilang ke kawan-kawan, motor Harley itu nggak usah dibawa. Dia parkir aja orang udah bilang sombong. Dia parkir aja orang udah bilang sombong. Saya udah bilang, motor Harley, ya kan biasa. Dan motor Harley itu uniknya ya, setiap tipe dia punya karakternya masing-masing. Dia punya bawaannya. Jadi tiap motor itu kayak dari yang terkecil Sportster tadi yang cc-nya paling rendah sampai motor jenis yang paling tertinggi sekarang kan keluar lagi dengan jenis CPU ST, itu beda lagi karakter bawaannya. Nah, kebetulan saya menggunakan motor Harley jenis Ultra. Nah, jenis Ultra ini paling kalem sebenarnya, boleh dibilang paling kalem karena dia diperkhususkan memang jenis touring ya, dengan joknya yang sudah didesain seperti sofa. Jadi kenyamanan memang untuk di motor itu. Jadi dia bawaannya lebih santai. Jadi tiap motor Harley itu bawaan motornya beda-beda dengan posisi duduknya.
Nah, motor yang saya bawakan tadi Ultra itu memang karakternya lebih kalem. Dulu berawal di tahun 2014 saya ketemu rombongan dari Brunei dan Malaysia di Banjarmasin. Saya kaget, mereka naik motor sampai Banjarmasin dari Malaysia dan Brunei. Saya pikir bisakah dari mereka? Ternyata di Kalimantan atau Pulau Borneo ini kita 3 negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei. Nah, dari situ saya ada niatan untuk bagaimana caranya saya juga bisa datang ke tempat mereka. Nah, dari sana, dari keinginan itu baru di tahun 2017 saya bisa berangkat sampai ke daerah Sarawak, Malaysia. Setelah sampai ke sana, ketagihan untuk perjalanan luar negeri. Akhirnya saya 2018 saya coba jalan agak jauh lagi sampai ke Sabah. 2019 akhirnya saya bisa keliling satu pulau Borneo. Jadi saya tembus ke Brunei, Sabah, balik lagi masuk Kalimantan. Jadi satu pulau Kalimantan. Baru di 2022 saya melakukan perjalanan lagi ke Semenanjung, Malaysia dari Kuala Lumpur sampai ke perbatasan Thailand Selatan. Di 2022 kita berangkat lagi ke US. Nah, waktu itu menghadiri event Daytona Bike Week yang ada di kota Daytona. 2023 kita berangkat lagi ke US dan itu juga menghadiri event besar. Waktu itu anniversary 120 tahun Harley Davidson. Baru 2024 kita coba perjalanan yang sampai ke Saudi. Sampai ke Saudi dan itu kebetulan motor Harley pertama dari Indonesia yang sampai ke Timur Tengah. Kalau yang di US itu kita memang menggunakan agent tour. Jadi kita di sana kita berangkat langsung ke Los Angeles. Nanti dari Los Angeles kita sewa mobil sampai ke negara bagian yang akan kita lakukan tour. Baru di sana kita backup motor Harley-nya, rental. Jadi bukan menggunakan motor Harley dari sini. Kalau rental di US itu sebenarnya dia variatif ya, maksudnya tergantung yang kita ambil. Tapi kemarin saya di tahun 2002 itu saya ambil motor road glide tahun 2021 itu rentalnya di 300 US. Itu sudah include dengan insurance per hari. Kalau di US kita wajib pakai visa US. Memang boleh dibilang visa US itu visa yang terkuat mungkin ya di ini, memang agak rumit dan alhamdulillahnya kemarin kita disetujui untuk visanya. Terus kalau untuk perizinan yang lain kita ada permit khusus juga, biasanya dari klub motor atau dari Ikatan Motor Indonesia, biar kita melakukan perjalanan di situ sama SIM internasional. SIM internasional itu wajib karena waktu kita rental mau apapun pasti melampirkan SIM internasional tadi. Kalau di US bukan lagi skill berkendara yang kita indikan, lebih dari ketertib berkendara karena memang budaya berkendara di sana sangat jauh dengan Indonesia. Sangat jauh. Jadi kalau kita terbawa sendiri untuk tertib berkendara karena semua sudah di ini ya, fasilitas semua sudah lengkap. Jadi kita terbawa sendiri untuk tertib berkendara dan ada beberapa hal yang mungkin saya kenang di situ. Pertama adalah banyaknya diaspora kita dan kebetulan kita beberapa kali tidak sengaja bertemu dengan teman dari Indonesia yang tinggal di US.
Dan itu memang tidak disengaja. Kita memang tahu bahwa kawan itu ada di US, tapi kita tidak sengaja kita berkunjung ke kotanya dan akhirnya kita ketemu di situ. Diaspora orang Indonesia. Kunjungan di US yang paling berkesan itu kemana? Sebenarnya kita sudah 20 negara bagian dari US, dari barat ke selatan ke timur naik ke utara balik lagi ke barat. Jadi sudah ada 20 negara bagian. Jadi tiap negara bagian punya kesan masing-masing ya, dan maksudnya punya kenangan masing-masing. Salah satunya adalah budaya penduduk lokal, penduduk Amerikanya. Karena yang saya alami ya waktu di US, di bagian selatan itu mungkin memang mereka dalam tanda kutip kalau bicara agak kasar. Tapi mereka lebih welcome, jadi mereka lebih bersahabat. Mereka suka bertanya, kamu dari mana? Kenapa kulit kamu warnanya beda, agak beruan-beruan bla bla. Nah kalau naik ke bagian utara itu lebih ke peranakan Eropa ya. Jadi mereka lebih cuek, tidak peduli siapa orang, lebih cuek. Jadi itu kesan-kesannya waktu di US. Jadi kayak, oh kayak gini ya budaya orang di tiap negara, walaupun satu negara penduduknya beda-beda budayanya. Berawal dari 2019 waktu saya keliling satu pulau Borneo. Jadi 2019 akhir itu sebenarnya saya sudah membuat jalur untuk melakukan perjalanan dari sini sampai ke Mekah. Memang sebenarnya perjalanan ini sudah banyak dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Jadi saya coba jalur yang selatan. Kenapa pakai jalur selatan? Karena memang jalur yang paling terdekat untuk sampai ke Timur Tengah. Perjalanan berapa hari Bang total? Dari awal Palangkaraya itu kita lebih dari 3 bulan. Ya, 3 bulan ini jadi ceritanya perjalanan kita mulai dari Palangkaraya menuju Kalbar. Habis itu kita masuk ke daerah Sarawak. Habis itu kita masuk Brunei. Langsung ke Sabah. Kenapa tujuan Sabah? Karena memang tujuan tadi dealer Harley Davidson kan yang ada di situ. Kita servis motor juga. Habis itu motor dikirim pakai kargo. Awalnya mau pakai kargo kapal. Tapi karena waktu kargonya itu menunggu sampai 27 hari, akhirnya cobalah kargo pesawat. Pakai kargo pesawat. Mewah benar. Motor Harley pakai kargo pesawat. Karena memang awal mulanya kenapa kita pakai kargo pesawat itu ceritanya dari teman. Dia bilang, bro kenapa nggak pakai kargo pesawat? Selisih cuma 1.000 ringgit. Saya pikir kalau 1.000 ringgit selisihnya itu dari kargo kapal dengan kargo pesawat, oke lah saya ambil. Nah ternyata kita salah perhitungan. Motor yang dibilang kawan tadi adalah motor dengan cc kecil, dengan bobot juga nggak berat. Motor Harley Davidson ini bobotnya adalah 400 kilo lebih. Di situ barulah bengkak menjadi 3 kali lipat. Jadi berapa tuh? 12 juta gitu ya? Enggak, jadi totalnya hampir 4.000 ringgit. Ya 16 jutaan. Motor terbang Kuala Lumpur. Saya terbanglah ke Kuala Lumpur. Dari Brunei, tapi dari Sabah. Tapi dari Sabah itu saya sebelum ke Kuala Lumpur, saya balik dulu ke Indonesia. Karena saya kemarin itu belum dapat approve visa dari Pakistan. Belum dapat, jadi saya harus urus ke dutaan. Tapi alhamdulillahnya karena saya sudah mengantongi visa US, akhirnya semua bisa secara online gitu, termasuk visa Timur Tengah semua.
Setelah sekitar 2 minggu kita pengurusan visa, kita berangkat ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur kita jalan dulu ke ke KBRI kita yang ada di Kuala Lumpur. Habis itu kita berhenti di dealer-dealer Harley yang ada di Malaysia, yang ada di Johor, KL, terus kita naik ke utara ke Penang. Habis dari Penang kita langsung berangkatlah ke Thailand, menyebelah Thailand. Nah, di situ tadi yang drama penolakan kita pikir karena sudah membawa surat dokumen lengkap, sudah menggunakan karnet, bahkan insuran kita pun sudah kita desain yang internasional, tapi ternyata insuran itu tiap negara dia menggunakan insurannya masing-masing. Jadi tidak bisa kita menggunakan insuran walaupun insuran kita sudah internasional. Jadi tetap bayar insuran lagi yang ada di perbatasan. Habis itu dari Thailand Selatan kita naik ke daerah Krabi, bagian barat Thailand. Lepas itu kita ke Phuket. Kenapa kita tujuannya itu? Karena untuk mendapatkan dealer-dealer Harley yang ada di Thailand. Jadi kita dapat di Hat Yai, di Phuket, habis itu kita langsung ke Bangkok. Jadi total perjalanan dari Selatan sampai Bangkok itu 5 hari perjalanan sampai ke Bangkok. Sebenarnya kita awalnya mau kargo pesawat lagi dari Bangkok ke Karachi. Kenapa tujuannya langsung ke Karachi? Karena dulu awalnya kita maunya ke India, tapi kawan-kawan yang di Malaysia sarankan untuk India dihindari. Kenapa? Karena saya sendiri. Nah, kawan-kawan di Malaysia bilang banyak masalah penipuan dan lain-lain yang ada di India. Makanya dia bilang jangan bro, kalau kamu masuk India sendirian jangan. Kami orang rombongan saja juga susah. Apalagi kalau sendirian, berisiko. Akhirnya kita rubah untuk ke Pakistan. Nah, ke Pakistan tuh awalnya ke daerah Karachi, daerah yang paling dekat dengan border ke Iran. Dan di situ pun ada trouble-nya. Ada trouble-nya. Jadi selama di Bangkok itu saya total 18 hari di Bangkok. Menunggu kepastian kargo. Awalnya dari agen yang ada di Bangkok itu sudah approve semua, tinggal menunggu kepastian agen yang ada di Pakistan. Setelah ditunggu-tunggu, ternyata agen Pakistan tidak bisa memberangkat atau tidak bisa menerima kargo kita dengan alasan motor yang kita pergunakan usianya lebih dari 10 tahun. Mereka sarankan saya buatkan surat recommended dari KJRI atau KBRI yang ada di Pakistan, dan saya sudah kontak beberapa kawan yang ada di situ dan mereka pun memang tidak bisa untuk memberikan surat itu. Akhirnya dengan berat hati Pakistan pun akhirnya kita tinggalkan. Jadi waktu itu kita coba untuk geser ke Oman. Ternyata di Oman pun kita dapat masalah dari agen Bangkok dengan agen Oman itu sudah setuju. Hanya saja pesawat yang untuk ditumpangi ini belum ada yang ready. Dan dia tidak direct. Jadi dia harus transit. Nah, mungkin itu biaya kosnya pun jadi lebih tinggi kan. Saya sudah tunggu sampai 17 hari. Saya coba tanya ke teman, kalau misalnya ada kargo atau pesawat yang mau bawa, kira-kira budgetnya berapa? Nah, kawan di sana waktu itu coba memprediksi angkanya mungkin sampai di 80 juta. Akhirnya mendengar angka itu, putar balik lah. Jadi dari Bangkok balik lagi ke Kuala Lumpur. Kita kalau bahasanya kita untuk pengurusan kargo ya, kita semua izin kita kantongi dulu. Mulai dari pemberangkatan sampai yang menerima di sana. Nah, kebetulan yang awalnya kita mau tujuan Karachi itu memang dari awal yang agen menerima ini tidak bisa menerima. Jadi memang tidak diberangkatkan.
Jadi tidak bisa kita beda kasusnya dengan yang ke Oman tadi. Di Oman ini secara izin kita sudah kantong ini dari berangkatan sama kedatangan itu sudah upload untuk menerima. Cuman waktu kita mau order kargonya tadi atau pesawatnya belum ready, belum siap. Motor itu masih di Bangkok dan kebetulan saya di Bangkok selama 2 minggu lebih itu tinggal di rumah kawan. Jadi motor memang masih di rumah kawan. Orang Indonesia atau Orang Thailand. cari bahasa Thailand. Ya, sama dikap. Jadi dari Thailand tadi, dari Bangkok tadi karena tidak ada kepastian untuk pengiriman, akhirnya dari situ kita putar balik lagi, turun sampai ke Kuala Lumpur. Akhirnya kita ke Port Klang namanya, pelabuhan yang ada di Malaysia itu. Nah, di Port Klang itu kita ketemu agen dan kebetulan agen ini orang Malaysia turunan Banjar. Jadi dia pakai pian Banjarmasin. Sebenarnya aslinya bukan Banjarmasin, lebih Samarinda dia. Jadi untuk bahasa Banjarnya masih ada beberapa yang dia paham. Bainggih, Bapian. Jadi kebetulan namanya Pak Rusli. Dia itu pensiunan tentara Malaysia. Jadi dia dari zaman kakeknya atau bapaknya, saya lupa persis cerita beliau, itu memang sudah tinggal di Malaysia. Pak Rusli ini yang bantu saya untuk pengurusan dokumen atau kargo yang dari Port Klang ke Port Jebel Ali namanya yang ada di Dubai. Kenapa saya jadi pindah rute tadi? Pertama karena waktu yang saya buang di Bangkok terlalu lama dengan kondisi motor. Karena motor yang saya gunakan ini sebenarnya bukan untuk jenis adventure ya. Dan jujur saja motor itu lebih sering saya masukkan ke jalur-jalur adventure. Sedangkan ini motor Harley. Jadi memang untuk menghemat perjalanan atau lebih tepatnya adalah supaya motor bisa sampai ke tujuan. Jadi untuk Pakistan dengan Iran saya skip langsung ke Dubai. Totalnya itu 24 hari kita. Bukan 28 harian kalau nggak salah. Dari semua perjalanan balik sampai balik lagi. Sampai menunggunya tadi. Nah, dari Port Klang tadi itu pakai agen kargo dijadwalkan itu sekitar 3 minggu dari pemberangkatan, tapi kargo kapalnya kita menunggu 10 hari dari kita datang. Jadi motor itu kurang lebihnya kargo itu 1 bulan lebih dari Port Klang sampai ke Port Jebel Ali ke Dubai, sebulan lebih. Nah, di situ tantangannya lagi, ternyata di Dubai itu kota sangat metropolitan, semua fasilitas lengkap, dengan biaya hidup tidak murah. Karena Contoh apa nih? contoh saya awal naik taksi dengan jarak kurang lebih 4 kilo, saya bayar 150 dirham dengan kos di 1 dirhamnya itu 4.600 rupiah. Jadi cuman 4 kilo kita bayar 700.000, itu kagetnya luar biasa. Tapi sebenarnya di Dubai itu kalau kita lebih bisa ini, kita sebenarnya banyak fasilitas yang murah ya, kayak naik metro. Nah, karena belajar dari itu, saya cobalah cari cara-cara yang hemat. Naik metro sampai mana baru naik taksi atau jalan kaki, karena memang kayaknya orang kota itu jarak 2-3 kilo jalan kaki itu biasa. Dan kebetulan pas musim dingin juga, jadi cuaca tidak panas. Sebenarnya di Dubai itu tidak mudah ya. Waktu kita sampai itu kita coba langsung ke pelabuhan. Kita pikir sama kayak di Indonesia kan, pelabuhan bisa langsung masuk. Ternyata
Waktu itu kita nggak diperbolehkan masuk sama petugas keamanan di sana. Terus kita ditanya, kamu mau apa masuk? Saya bilang, saya ada kargo. Saya lihatkan suratnya, dia bilang, kamu harus ada agen yang ngurus ini. Kamu tidak bisa sendiri, karena di sini semua harus ada company yang urus. Akhirnya saya coba cari bantuan kawan untuk dapat agen, dan kebetulan ada salah satu agen yang bisa bantu. Saya datang langsung ke kantornya, dan ternyata pengurusan bongkar muat itu tidak mudah seperti di Indonesia. Saya harus menunggu sampai 8 hari dulu, baru kargo itu bisa keluar dan saya terima. Setelah motor sudah keluar, saya terima, saya lihat, saya cek semua kondisinya aman, saya prepare. Dari Dubai saya coba langsung ke Abu Dhabi. Nah, di Abu Dhabi tadi tujuannya itu tadi kan KJRI sama dealer Harley-nya. Alhamdulillah ini sudah sampai ke embassy kita di Abu Dhabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan Pak Tugas. Terima kasih, mudah-mudahan lancar Mas Haris ke Mekah. Iya. Dan tolong titip doa buat kami dan teman-teman di Abu Dhabi. Sama-sama, Allah semoga lancar. Amin. Sama-sama. Terima kasih, selamat jalan, fi amanillah. Karena memang ibu kotanya Emirat, ini Emirat Arab itu kan di Abu Dhabi. Di Dubai itu kota bisnisnya, kota metronya, tapi memang sangat mewah. Habis itu dari Abu Dhabi saya menuju ke border saya lupa nama bordernya, Sara Ali, saya lupa nama pastinya itu jaraknya kurang lebih 300 kilo dari tempat tinggal saya di Abu Dhabi. Setelah itu keluar border sekitar jam 10 siang, karena saya berangkat dari jam 4 subuh. 4 subuh saya sudah berangkat, jam 10 saya sudah masuk ke Saudi. Dari border itu sampai Riyadh kurang lebihnya sekitar 900 kilo sampai Riyadh. Dan alhamdulillahnya saya tembus dalam 1 hari sampai ke kota Riyadh. Di Riyadh itu sebenarnya kita sempat trouble sebelum masuk kota Riyadh. Tuas persneling kita patah. Tuas persneling patah 40 kilo sebelum kota Riyadh. Jadi motor tapi masih bisa jalan ya kita, karena motor Harley itu dia tuas persneling itu dia masih ada handling yang langsung, jadi masih kita bisa otak-atik, kita pasai gear 2, kita jalan pelan, kita googling sampai ke awalnya tujuan kita dealer Harley. Tapi Allah Ta'ala langsung mengarahkan ke workshopnya, Harley Davidson, dan itu memang beda, bukan satu tempat. Nah di situ ke pertolongan Allah lagi yang saya boleh bilang ya. Jadi waktu sampai di sana saya kaget, kok kayak pertokoan biasa, kayak gudang gitu. Tapi ada motor Harley, saya pikir aman lah. Mungkin saya coba masuk, ketemu sama salah satu orang di sana, saya bilang saya mau tanya ada mekaniknya, dia bilang tunggu, mekanik lagi keluar, saya tunggu. Nah waktu ada salah satu orang datang, dia nyamperin dan dia langsung tanya, kamu dari mana, dengan bahasa Indonesia. Saya kaget, ini orang Arab bahasa Indonesia, kok bisa bahasa Indonesia? Terus dia bilang, saya dari Indonesia. Jadi alhamdulillahnya waktu di Riyadh itu ketemu namanya Yusuf. Brother. Siapa nama bro? Yusuf. Lah, Yusuf ini orang Indonesia, masih paspor Indonesia. Tapi beliau memang turunan Yaman lah. Yusuf ini masih paspor Indonesia, orang Indonesia, tapi lahir besar kerja di Saudi. Dan dia sudah 18 tahun ya kemarin itu. Jadi dia dari 2006 sudah di dealer Harley dan dia kepala mekanik yang ada di Riyadh. Akhirnya motor semua diperbaiki. Habis itu saya diajaknya
dibawanya ke dealer Harley-nya langsung, ketemu langsung sama ownernya. Saya diberi souvenir, diberi hadiah. Pas itu saya diajaknya lagi makan ke salah satu resto, kayak resto tempo dulunya Saudi, mencobai masakan khas memang Timur Tengah, Saudi Arabia ya, legendnya, masakan baharinya. Habis itu kita langsung ke Kedubes. Kebetulan kita nggak ketemu Pak Kedubesnya, waktu itu beliau memang tidak ada di tempat. Oke, sekarang kita ada di KBRI di Riyadh. Iya. Ini dengan Mbak Banisa KDI. Banisa KBI. Alhamdulillah kita ketemu besok ya acaranya. Besok ya. acaranya. Di sini ya. Untuk kawan-kawan yang ada di Riyadh tuh bisa ngumpul nanti di sini ya. Betul banget. Dan Mbak Nisa nanti kita undang juga tuh ke Kalimantan, Oh, ke Binuang. Siap. Ah. Ditunggu loh. Aduh, terima kasih. Ini nyampainya berapa hari, Om? Ini 2 bulan sudah Oh, perjalanan. 2 bulan. 2 bulan, bukan hari lagi. 2 hari sih. Udah bulan ini. Keren banget ya, ini pakai Harley ke sini. Oh my god. Keren tuh. Yang orang-orang Indonesia riders harus ke sini juga cobain. Sama Om ini. Nanti boleh sharing-sharing kita. Ada salah satu orang Kalimantan juga yang kerja di KBRI yang ada di Riyadh. Kebetulan beliau termasuk paling senior malah yang ada di sana. Habis itu dari Riyadh, setelah sudah 3 hari di Riyadh, besoknya kita langsung menuju ke Madinah. Nah, di situ pun sebenarnya tantangan boleh dibilang tidak mudah ya. Karena yang kita lewati itu hampir 90% gurun. Gurun dengan angin yang sangat kencang. Jadi tantangan waktu dari Riyadh ke Madinah itu dia tidak sepadat kayak dari Emirat sampai ke Riyadh. Banyak kosong. Jadi kita berapa ratus kilo itu tidak, yang dilewati cuman gurun. Seorang diri. Berkendara di angin kencang itu tantangannya luar biasa. Terus sempat juga badai pasir, walaupun pasir itu kan dia lembut ya, nggak kasar kayak pasir kita kan, makanya sangat lembut, kayak mungkin hampir kayak debu. Jadi pandangan masih oke. Cuman kadang ada beberapa pusaran angin itu yang bikin kita berkendara jadi harus angin ya, kan ada debunya kan, jadi kayak dia melintas itu kan, kita jalan lurus, dia melintas gitu. Motor kita kan jenis bensin kan, jadi memang kalau untuk bahan bakar, kalau luar negeri kita tidak perlu khawatir sama sekali. Karena di luar negeri mereka pakai RON-nya pun lebih tinggi ya. Kalau di Malaysia untuk yang subsidinya aja sudah di 95. Tapi kita motor luar tidak boleh pakai yang subsidi. Kita harus pakai yang non subsidi Malaysia, jadi yang 97. Dengan harganya pun lebih murah jauh, masih lebih murah. Terus di Thailand, nah kalau Thailand dia lebih mahal dari Indonesia. Jadi untuk yang RON 95-nya itu angkanya sekitar hampir 20 ribuan 1 liter. Nah, dia ada 2 varian sebenarnya, ada yang power, ada yang 95 biasa, yang 95 kuning biasa gitu, itu harganya sekitar 18 ribuan ya. Jadi memang lebih mahal kalau di daerah Timur Tengah, nggak usah dibilang lagi lah sudah. Ya, kalau yang kayak di Dubai dengan di Saudi itu relatif ya, hampir sama. Jadi dia 1 liternya itu sekitar 2 rial. Jadi sekitar 9.000 rupiah 1 liter. Dengan sebenarnya RON mereka dia tidak ini ya, RON mereka tuh boleh dibilang RON-nya rendah, tapi mungkin kualitasnya tinggi. Kenapa saya bilang itu?
karena ribuan kilo, saya bisa membandingkan. Waktu di Indonesia, saya pakai 20 liter itu jaraknya berapa dengan 200 kilo. Saya biasa kan kalau 200 kilo saya kalau tidak berhenti isi minyak, saya berhenti rest untuk mendinginkan mesin. Nah, untuk yang di Indonesia 200 kilo itu saya pemakaiannya rata-rata di 15 liter lebih. Di 200 kilo ya. Jarak 200 kilo saya menghabiskan 15 liter lebih. Sedangkan yang di Saudi jarak 200 kilo itu 13 liter pemakaiannya. Jadi memang lebih irit yang minyak dari Saudi. Jadi total perjalanan dari awal sampai saya selesai balik lagi ke Riyadh itu totalnya 13.000 kilo. Dengan rata-rata konsumsi minyak itu 1 liter saya boleh bilang di 10 kilo. 1 liter 10 kilo itu untuk yang paling maksimalnya. Jadi saya kurang lebihnya sekitar 13.000 liter. Dari Selama Riyadh perjalanan. ke Madinah tadi berarti tujuan pertama Madinah. Tujuan pertama Madinah dulu. Di Madinah dia sangat tertib dan parkir tidak boleh sembarang kan. Jadi motor dari awal saya masuk Madinah saya sudah bayar karena parkir di situ parkir berbayar. Jadi saya sudah bayar parkir di basementnya hotel itu per malamnya 75 real per malam. Nah, saya bayar totalnya 4 malam di Madinah. Madinah baru ke Mekah. Kita juga pastinya biar tidak ada menimbulkan masalah, kita cari tempat-tempat parkir yang aman. Jadi memang parkir berbayar. Jadi kita tujuannya hotel yang memfasilitasi tempat parkir. Jadi di Madinah di Mekah kita cuman 3 malam. Alhamdulillah memang umroh tujuannya nama untuk. hotelnya masih ingat apa? Saya lupa nama hotelnya itu. Jaraknya. Dari Haram itu hampir 7 kilo. Ya agak jauh memang dari Haram. Setelah saya menyelesaikan niat untuk umroh, di hari ketiga, hari keempat saya langsung dari Mekah ke Riyadh. Awalnya mau balik sampai ke Dubai ya. Tapi karena saya apply visanya itu cuman sekali masuk, saya harus menunggu 3 bulan lagi baru 3 bulan atau 1 bulan ya saya lupa persis aturannya itu untuk bisa apply visa Emiratnya lagi. Jadi saya tidak bisa masuk langsung ke Emirat waktu itu. Akhirnya saya putuskan saya balik ke Riyadh dan akhirnya saya titip ke teman yang tadi si Yusuf motor untuk ditinggal di dealer Harley di Riyadh. Kita belum tracking ya untuk kargonya, jadi kita belum cari sama sekali lagi malah tujuannya. Mungkin saya sih masih berharap saya bisa melanjutkan lagi perjalanannya. Jadi memang ada beberapa tujuan lagi. Kalau tujuannya balik, saya paling nanti dari Riyadh itu nanti menuju ke Doha, Qatar. Habis itu balik lagi, kalau memungkinkan saya mau ke Bahrain. Habis itu baru saya keluar, masuk Saudi lagi, langsung ke Emirat. Dan tujuan akhirnya Oman, Muscat. Jadi ini ada rencana berangkat ini jemput. Rencananya insya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya. Bulan berapa Bang rencana kita doang? Belum pasti kalau bulan belum pasti, tapi memang karena izin karnet saya itu berlaku sampai Agustus, jadi setahun ini. Jadi karena karnet itu cuma 1 tahun, jadi saya harus menyelesaikannya sebelum tanggal berakhir. Oh, kita doakan. Amin. Sebenarnya dari awal kalau untuk jalur yang normal ya, yang tidak dipotong, itu saya sudah tracking dari Palangkaraya sampai ke Mekah itu jaraknya 18.000 kilo. 18.000 kilo itu yang pakai jalur selatan yang saya bilang tadi.
Tapi yang saya lakukan ini kan karena ada beberapa yang dipotong, jadi totalnya 13.000 kilo. Jadi pernah saya ini bagus ya sebenarnya, saya pernah ditanya kawan, dia tanya seperti ini, Riz, tujuan kamu melakukan perjalanan ini apa? Saya bilang waktu itu ya maunya umrah sih bang, saya bilang kan, ya karena saya pikir biasa kan, ya maunya sih umrah bang, memang tujuannya mau umrah bang. Kalau kamu tujuannya cuma umrah, kamu dosa karena mempersulit ibadah. Ada cara yang lebih mudah. Saya bilang sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar umroh. Dari perjalanan ini kita banyak pengalaman yang didapat. Dari situ kita bisa lebih memaknai arti hidup. Bahwa kita hidup di dunia ini, kita tahu bahwa di belahan lain ini banyak aktivitas. Bahkan saya selama di Thailand yang lama itu, saya sangat banyak dapat pengalaman tentang hidup, dalam artian saya pikir di Thailand itu agak beringas, ternyata tidak, sangat santai, sangat santun saya boleh bilang, dan mayoritas muslim pun saya pikir sangat banyak, jadi tidak khawatir untuk hal-hal yang mungkin ya dikhawatirkan orang muslim kan ya. Saya sama sekali tidak khawatir. Awalnya karena tidak tahu pasti kan, karena biasa kan kalau orang belum tahu maka belum sayang katanya kan. Tapi pas sudah di sana akhirnya, oh kayak gini ya budaya orang, oh ternyata baik ya. Bahkan saya bilang, saya setiap kali perjalanan dulu itu saya paling suka dengan orang Malaysia. Awal sebelum saya kenal dengan orang Malaysia, saya dulu benci dengan orang Malaysia. Biasa kan kita kalau bola dengan orang Malaysia itu kan paling benci ya. Dulu kalau bola itu paling benci dengan orang Malaysia. Ini orang Malaysia ini songong, ini apa segala. Saya pikir kayak gitu. Tapi setelah saya banyak bergaul dengan mereka, orang Malaysia, mereka sangat baik. Jadi tidak seperti orang yang penyuka bola ya. Sponsor bola dia kan memang luar biasa kan. Nah, ternyata sangat baik. Dan kalau kita biasa ke Malaysia, kita sangat merasa budaya berkendara mereka itu sangat beda. Jadi Malaysia itu saya pikir sangat tertib, sangat santun. Dan di Thailand lebih lagi. Saya pikir orang Thailand itu kan agak beringas apa. Ternyata tidak. Bahkan ada salah satu momen saya mau lewat, kebetulan salah satu jalan, dia kan jalannya jalan 2 gitu, saya mau lewat tapi karena sempit saya nggak bisa lewat. Akhirnya yang di sebelah kiri ini menepi sampai keluar aspal untuk saya bisa lewat. Saking ini kupikir segitunya dia mau mengalah. Sangat jauh. Jadi plat motor saya menggunakan motor plat DA, plat Banjarmasin. Tiap daerah itu ya kayak di Thailand kita wajib melampirkan stiker yang menyesuaikan abjad mereka. Jadi kita harus buat stiker yang menuliskan nomor abjad sesuai huruf Thailand. Oh, jadi DA berapa dalam? Iya, dengan abjadnya Thailand. Kalau angkanya sama, abjadnya aja yang beda. Jadi dari awal kita pastinya tracking kan untuk budgeting. Tapi budgeting itu pun sebenarnya harus menyesuaikan motor juga kan. Awalnya dulu saya coba konsep pakai motor yang kecil dengan budgeting saya itu di angka 200 juta. Nah, karena saya menggunakan motor besar, akhirnya bengkak. Jadi kemarin itu budgeting saya total keseluruhan dengan biaya kargo, maintenance selama perjalanan. Lebih banyaknya sih maintenance perjalanannya ya.
Karena motor Harley itu kalau tahu sendiri kalau masuk dealer tidak kurang dari 20 juta untuk biaya ganti oli dan bla 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 bla. Dan kemarin total habis untuk maintenance saya selama perjalanan itu habisnya di 120 juta. Terus biaya kargo itu dari awal sampai saya keluar di Dubai itu habisnya 80 juta. Sisanya itu hotel, biaya hidup selama kita ada di sana, dan biaya-biaya yang kayak di perbatasan ya, insurans dan lain-lain itu Sekarang berapa tuh? di 300 lebih. 300 lebih yang Umroh termahal yang ya, makanya tasanya banyak. ya sebenarnya saya agak sedikit ini ya risau melihat banyaknya kawan-kawan yang semangat untuk melakukan perjalanan naik motor sampai ke Mekah dengan tujuannya mau umroh. Walaupun kendaraan kecil, saya pikir itu tetap budgetingnya tinggi. Kenapa? Karena tidak semua bisa kita lewatin jalan darat. Jadi kita memang ada beberapa tetap harus menggunakan kargo. Habis itu kalaupun kita mau lebih ekstrim lewat utara dengan jarak yang lebih jauh, saya pikir itu pun akan lebih mahal lagi biayanya. Mata uang yang pian siapa selama perjalanan Lebih banyak ke US, dolar US. gimana? Benar, karena dolar US kita bisa apa ya. Terus dan yang paling penting sebenarnya ini pengalaman pertama dulu itu gara-gara ke US pertama itu saya memang dulu nggak pernah mau pakai kredit card kan. Nah, ternyata di negara itu, di luar negeri itu ada beberapa yang kita memang harus menggunakan kredit card. Jadi dia untuk misalnya kita kamar hotel kita ada deposit kan. Nah, deposit itu ada hotel yang tidak menerima cash. Tidak menerima cash. Kalau debit kan termasuk cash kan. Nah, kalau kartu kredit dia cuma di hold aja kan. Jadi dia bahasanya cuma dijaminkan aja. Jadi wajib pakai itu. Bahkan rental motor kah, rental mobil kah, itu pun harus menggunakan kartu kredit untuk jaminannya. Ini informasi berharga. Iya, sebenarnya. Langsung tulak umroh sepeda. Ya, Tersebut tanpa persiapannya. benar harus. Kalau saya sebenarnya sih kalau misalnya kawan-kawan semangat untuk melakukan perjalanan itu bagus sebenarnya. Bahkan ada salah satu akun yang pernah mend-DM saya, dia tanya bagaimana syarat-syarat perjalanan. Saya tanya dulu dia, sebelumnya sudah pernah touring nggak? Dia bilang belum pernah. Saya bilang kamu berlatih dulu touring di Indonesia biar ada adaptasi. Karena bagaimana kamu bisa percaya diri melakukan perjalanan jauh sedangkan kamu belum pernah melakukan perjalanan dekat lokal dulu. Benar. Setelah kamu sudah terbiasa berkendara, baru mulai cari tahu apa-apa saja syaratnya. Jadi wajib kita yang cari tahu syaratnya. Terus kita juga harus tahu rute kita. Karena kita untuk menentukan syarat tadi kan kita tahu kita mau masuk ke mana. Oh, masuk Thailand. Oh, di Thailand harus menyiapkan apa. Jadi dari situ riset dulu, latihan. Kereng dulu. Semangat boleh, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Jangan sampai kita semangat tapi malah menyusahkan orang. Akhirnya kita pun jadi susah kan. Oke, jadi sebenarnya kalau boleh dibilang saya itu berawal dari orang-orang biasa. Dulu saya juga buruh, kerja di tambang. Nah, saya seperti bilang cerita dulu berawal dari disuruh untuk naik motor dan alhamdulillah ada rezekinya. Saya dulu kerja di tambang. Habis itu saya resign, saya coba awalnya bisnis. Kebetulan saya dulu sempat jadi subkon pembangunan rumah. Jadi bahasa kalau kerennya sih subkon ya. Sebenarnya bahasa ininya tukang.
Jadi sempat bangun perumahan subsidi, jadi tukang. Dan alhamdulillah berjalan waktu, sekarang bisnisnya di properti rumah subsidi. Rumah subsidi, jadi memang rumah-rumah murah. Di Palangkaraya. Di Palangkaraya dan di Kabupaten Banjar ada. Dan untuk yang dua daerah itu memang sekarang yang lagi lebih fokus adalah di Kabupaten Banjarnya karena luas lahannya yang banyak. Terus ada juga di Kabupaten Tanah Laut Plehari. Rencana di situ karena ada kerabat yang mau kerjasama ke kita untuk kita garap jadi perumahan, dan lokasinya boleh dibilang sangat strategis. Jadi kita coba di situ. Kalau di Palangkaraya sebenarnya boleh dibilang kita terkendala populasi ya untuk rumah ya, untuk perumahan ya. Karena populasi kita dengan luas wilayah yang sangat luas, populasinya sedikit, orangnya sedikit. Makanya bisnis properti di Palangkaraya boleh dibilang sih jalan tapi di tempat. Jalan tapi di tempat. Jadi memang kalau dibandingkan wilayah yang ada di Kalimantan, Kalteng ini paling boleh dibilang paling lambat untuk perkembangan ya, untuk perkembangan properti ya, untuk perkembangan properti karena memang dengan dengan luas wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat sedikit gitu dibandingkan dengan Kalsel kan kita jumlahnya sudah kalah jauh. Alhamdulillah dari mulai bisnis properti di Palangkaraya itu di 2015 kita sudah lebih dari 400 unit ya, karena memang boleh dibilang sih skalanya masih UMKM ya bisnisnya. Boleh skala UMKM, tapi ya alhamdulillahnya di angka itu memang saya pikir karena saya berawal dari orang biasa, boleh dibilang tadi sempat jadi tukang juga karena kebetulan saya punya kerabat di Palangkaraya ini, ada paman, ada tante, ada sepupu, itu rata-rata developer. Jadi kita boleh bagi ilmu, bagi sharing apa segala di situ. Jadi saya banyak belajar dari mereka, dan kebetulan ketua asosiasi pengembang yang ada di Palangkaraya itu kebetulan masih paman saya sendiri, Pak Esani. Real estate. Iya, real estate. Ray. Dan saya pun kebetulan aktif di pengurus, jadi wakil ketua beliau. Kalau di daerah Kalsel berapa yang saya ingatkan udah total baru? Kalsel saya baru mulai di 2023 kemarin, memang karena saya mulainya itu di Kabupaten Banjar Ujung, Kabupaten Banjar Ujung, jadi memang bukan daerah perkotaan, jadi realisasinya masih di bawah 30 unit, saya ingat persisnya itu. Masih di bawah 30 unit, tapi dengan cadangan lahannya 134 yang siap bangun, yang sudah komplit dengan izin. Kalau boleh dibilang desain dengan luas wilayah untuk kota ya, untuk Palangkaraya ya, kita kan kemarin sempat dapat perda yang luasan 200. Artinya sebenarnya untuk daerah kota Palangkaraya ini sangat istimewa dibandingkan daerah lain. Karena kalau di Jawa rumah subsidi itu dengan luas tanahnya cuma 60 meter persegi. Sedangkan kita di sini 200 meter persegi. Dengan spek bangunan, saya boleh bilang Palangkaraya itu paling unggul dari semua wilayah yang ada di Indonesia. Saya bilang kenapa di Indonesia, saya udah pernah lihat yang ada di Jogja dengan bentuk rumah couple, rata-rata couple semua. Sebenarnya itu nggak ideal untuk ya untuk tinggal waktu lama dengan dengan kita kan maunya rumah bertumbuh kan, rumah tumbuh kan, artinya dengan desain kayak gitu. Dengan luas tanahnya kecil, tapi memang kendalanya kita adalah di salah satunya tadi ada luas wilayah yang sangat luas. Kita kota penyangganya untuk kota saja, kota penyangganya kayak Pulang Pisau, kayak Katingan, Kasongan, itu kan jaraknya jauh, sangat jauh. Dan untuk kota sendiri kita tidak ada industri. Jadi itu kendala pertama kenapa
Palangkaraya saja untuk dibandingkan dengan Sampit itu masih kalah jumlah realisasinya untuk Sampit dan Kota Waringin Barat ya. Masih kalah dengan mereka. Karena memang kalau di Sampit dia terbantukan dengan banyaknya industri. Sawit, kebun, bahkan tambangnya pun ada, terus di Pangkalan Bun juga sama. Memang Palangkaraya ini kan slow living kan? Benar. Nah, kalau santai itu di Palangkaraya. Palangkaraya benar, serius. Dia slow living. Harapan saya ya ke depannya nanti saya bisa melakukan perjalanan lagi. Sebenarnya sih perjalanan ini bukan untuk saya pribadi, lebih ke membawa nama daerah tempat tinggal saya. Biar kenapa kayak bilang itu? Karena setiap kali saya sampai ke negeri orang, ketemu dengan kawan-kawan baru di sana, saya bilang saya sudah sampai ke sini. Saya harap kalian datang ke tempat saya. Selalu saya ucapkan itu ke mereka. Kenapa? Saya bilang itu sebagai, karena dulu waktu saya ketemu dengan orang luar pun saya diucapkan itu dan saya balas, saya datang, bahkan saya datang ke teman saya yang waktu itu ketemu 2014, dia datang sekali ke tempat ketemu saya, 1 kali saya balas 5 kali ke tempat dia. Saya balas 5 kali, makanya harapan saya ke depannya itu tadi bisa melakukan lagi perjalanan lebih jauh dengan tujuan memang membawa nama daerah. Terus dari segi kemajuan di Palangkaraya khususnya Kalteng umumnya lah itu. Saya sering ya ngomong ini ya ke kawan-kawan. Kalau seberapa penting, pasti sangat penting. Saya bilang sering ke kawan-kawan, seberapa jauh pun kita berjalan, pulang kemana? Artinya kawan sejati kita adalah keluarga. Kawan sejati kita adalah keluarga. Jadi sangat rugi kalau kita menyia-nyiakan orang yang memang kita anggap kawan sejati kita. Makanya saya bilang kawan-kawan, jauh-jauh manapun kita berjalan, pulangnya ke rumah ya berarti kawan sejati kita adalah yang di rumah. Dan seberapa penting keluarga itu memang sangat penting ya. Karena tujuan kita semua ini, saya bilang saya waktu melakukan perjalanan sampai ke sana memang tujuannya bukan untuk saya pribadi, ini lebih ke anak-anak saya. Saya bilang ke anak saya sudah melakukan pencapaian ini, saya harap kalian bisa lebih. Walaupun mungkin beda nanti yang mereka lakukan, tapi saya berharap mereka bisa lebih dari saya. Itu.